ini foto fasilitasnya dari 17. Nah, 17 ini sudah cukup begitu. Oke. Dari pelayanan, jumlah pasien yang terlayani itu kurang lebih 33.309 pasien selama setahun, dengan estimasi per bulannya di angka 3.000-an ya. Jadi kalau 3.000 dibagi 30 berarti per hari angkanya sekitar 100 rata-rata. Itu belum pengunjung ya, belum keluarganya gitu. Jadi kalau yang datang 100 berarti plus pengunjung bisa 200 begitu. Ini khusus pasien ini ya, bukan ini ya, bukan keluarganya juga. Ya, keluarga nggak dihitung Pak Yai. Di sini juga khas orang Serang itu, yang operasi 1, yang nganter 5, satu mobil gitu. Beragam lagi ya? Iya, jadi rame biasanya. Kemudian Jawa Barat rata-rata di sini. Iya. Yang sakit satu 2 mobil. Jauh ya. Nah, untuk operasi ini udah mulai kita bedakan. Untuk kasus retina seperti ini, operasi untuk retina ini udah nyampe di angka 130-an ya. Kemudian untuk katarak ini yang paling banyak, karena memang data riset dari Kementerian Kesehatan juga menampilkan katarak ini diagnosa yang terbesar penyebab kebutaan, yaitu 2.750 pasien total operasi dalam setahun. Rata-rata per bulannya itu antara kurang lebih 250 sampai 300 pasien ya. Kemudian untuk operasi glukom ini rendah, karena glukom itu sifatnya kayak penyakit dalam atau penyakit jantung ya, jadi hanya dikasih obat dan selesai. Tapi untuk kasus-kasus yang butuh operasi ini juga ada, tapi nilainya tidak terlalu tinggi, sekitar 70-an. Ini sebaran dari mana pasien berkunjung ke sini. Kita ada di huruf F, itulah letak dari Kota Serang. Di huruf F itu 66% pasien kita berasal dari Kota Serang. Kebetulan karena di sini BPJS full support untuk yang Kota Serang. Tapi untuk yang di luar Kota Serang itu masih belum support. Tetapi setelah tahun 2020 dengan adanya retina dan glaukoma, di mana semua rumah sakit sekitaran Kota Serang itu tidak punya peralatan retina dan glaukoma, maka BPJS juga akhirnya mengcover itu. Nah, dari situlah kemudian akhirnya kunjungan di beberapa daerah sekitar meningkat. Seperti bahkan Tangerang yang lebih dekat dengan Jakarta, itu mereka lebih memilih ke sini. Apa penyebabnya? Karena ternyata antrian di RSCM itu lebih panjang daripada yang ada di rumah sakit kita yang masih baru. Akhirnya ahli retina yang ada di Serang itu lebih prefer untuk merujuk ke kita karena alasan pasien lebih tertangani lebih cepat begitu. Di sini kita lihat juga rujukan dari B dan C. B itu Pandeglang, C itu Lebak. Ini daerah kabupaten yang di Barat Banten yang menurut kami fasesnya cukup jarang di sini, jarang banget di sini. Sehingga mereka nggak ada pilihan, ya mereka harus datang ke sini, dan ada peningkatan setelah ada glaukoma retina yang biasanya hanya 1-2% itu bisa meningkat dari 4-5% dari total kunjungan 33.000 itu. Kita mengalir, kalau nanti ada yang mau didiskus gitu langsung aja ya Pak Yai, Prof. Gitu. Ini diagnosa terbesar sama dengan riset dari kementerian, yaitu yang pertama katarak, ini penyebab terbesarnya. Kemudian yang kedua adalah miopia, gangguan refraksi kacamata. Kemudian yang ketiga ini adalah retina 1,9 ya, saya salah penempatan. Kemudian berikutnya adalah glaukoma, dan berikutnya adalah infeksi konjungtivitis. Nah, atas dasar inilah kemudian pengembangan layanan di RSAW itu kita realisasikan grafiknya. Jadi setelah katarak ini terpenuhi, maka kemudian perawatan retina dan glaukom kita penuhin. Ternyata tidak menambah kecil kunjungan, tapi semakin besar. Setelah lengkap malah semakin besar. Baik, kalau tindakannya yang paling besar adalah pikoemulsifikasi. Kemudian yang kedua kalau digabung itu adalah dari tindakan retina yang paling banyak. Gitu. Baik, ini tahun 2021 angka
bor kita, yaitu bed occupation rate-nya itu 8,4%. Artinya hanya sekitar 8% ya dari total bed yang kita bednya ada 17, berarti 8% saja yang terpakai, sisanya masih tidak terpakai. Ini kami juga concern untuk melengkapi aspek-aspek yang diminta oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit sebagai bukti bahwasanya rumah sakit itu memberikan pelayanan yang bermutu dan pelayanan yang pasien safety yang aman terhadap pasien. Dari 15 bab yang kita ini sudah sebagian besar kita capai targetnya untuk asesmennya, hingga beberapa yang perlu kita lengkapi. Kemudian indikator kinerja rumah sakit sebagaimana yang diminta oleh Permenkes juga kita coba ukur di sini ya. Ada beberapa yang sudah tercapai dan ada yang masih proses untuk pencapaian. Kemudian satu lagi, kami juga menerapkan nilai-nilai syariah, rumah sakit syariah. Di sini ada aspek-aspek dari sertifikasi syariah yang harus dicapai minimal 80%. Ini 6 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu belum saya update. Kalau saat ini kita sudah proses di DSN MUI untuk menunggu proses verifikasi survei faktual di lokasi untuk kemudian akan diterbitkan menjadi rumah sakit syariah. Baik, sekilas untuk keuangan kita, ada pencapaian target di atas rata-rata, yaitu 128%. Baik, secara garis besar seperti ini, omset yang ditarget 32, yang dicapai 40, kemudian laba yang ditarget 6, yang tercapai adalah 7,8. Baik, ini beberapa yang kita lakukan saat pandemi kemarin, yaitu mengoptimalkan retina center dan glaukoma center, kolaborasi dokter spesialis, jadi kita kerjasama dengan Perdami, kemudian sinergi dengan FKTP se-Provinsi Banten, kita undang puskesmas untuk kemudian kita latih agar mereka juga tahu ada rumah sakit, kemudian kita bikin komunitas, kemudian kita adakan layanan antar jemput gratis bagi pasien dari dana zakat yang telah terkumpul. Optimasi digital marketing, kemudian Myopia Screening Center, ini program baru yang kita bangun, sosialisasi. Kemudian satu lagi, Premium IOL Center. Di Serang mungkin kita bisa klaim satu-satunya rumah sakit yang spesialis matanya berani untuk memasang lensa premium. Itu hanya rumah sakit Ahmad Wadi. Kenapa demikian? Karena peralatan yang mendukung, itu yang pertama. Yang kedua, dokter-dokternya sudah terlatih gitu. Nah, di tempat lain peralatannya kurang terpenuhi dan dokternya belum terlatih. Ini beberapa aktivitas penting kita. Ini kita operasi dengan Basnas. Nah, waktu operasi baksos seperti ini kita butuh tenaga dokter banyak. Dari mana kita dapatkan? Nah, kita mengoptimalkan kerjasama dengan Perdami. Jadi ini yang foto-foto ini para dokter mata yang siap untuk mengoperasi, dan mereka biasanya free of charge waktu baksos ini. Jadi seharian untuk melakukan operasi, asal rumah sakit menyediakan peralatan, BHP, pasien, itu semua kita siapkan. Dan ini sangat membantu dua pihak, membantu bagi spesialisnya juga terbantu, kita juga terbantu. Nah, ini yang Veko Training, dan ternyata Veko Trainingnya RSAW itu dihargai oleh BPJS, maksudnya diakui sebagai pusat training untuk orang spesialis mata yang baru. Jadi spesialis mata yang belum pelatihan atau belum punya sertifikat yang lain, mereka harus disarankan ikut pelatihan di RSAW dulu agar mendapatkan sertifikat itu. Nah, ini kita kolaborasi dari Ibu Kadinkes Provinsi Banten yang perempuan dengan Kadinkes Kota, kemudian bersama dengan BWI dan BPJS kita melaksanakan pelatihan refraksi untuk 5 kabupaten kota di Banten, tenaga dokter umum dan tenaga refraksi yang ada di puskesmas.
plus penyaluran wakaf dari Badan Wakaf Indonesia berupa seperangkat alat untuk refraksi. Dan ini disambut baik oleh Kadinkes. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Selebihnya nanti bisa kita diskus. Saya kembalikan lagi ke Pak Akib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua pimpinan yang di sini, Dr. Badrus, Mas Akib, Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya ya. Mungkin awal-awal ini sifatnya mungkin saya ada masukan gitu ya. Nanti mohon agar kita bisa diskusikan kira-kira oke, tidak, doable, bisa dilakukan tidak gitu ya. Supaya saya pingin sekali ini tuh seperti tadi katakan Pak JJ, ada contoh di tempat lain dan ini sendiri bisa semakin berkembang gitu ya. Karena ini sendiri itu sudah saya presentasikan di Jepang waktu itu ya, orang-orang Jepang udah nanya sama saya gitu, lalu lewat online ya. Saya 3 tahun terakhir saya selalu ke Jepang, selalu berinteraksi dengan Jepang untuk wakaf. Tahun pertama saya offline, 2 tahun terakhir online. Nah, salah satunya itu adalah ada Ritsumaken, Profesor ini Nagaoka Shinsuke dari Kyoto University. Beliau juga Muslim. Bahasanya Prof kemarin Inggris. endowment atau bukan, maksudnya endowment atau Mereka tahu wakaf. wakaf. Iya, mereka belajar Islamic Studies. Oh, ada Islamic Studies ya. Iya, gitu. Dan CWLS itu tidak ada duanya di dunia, ya, tidak ada. The one and only itu hanya ada di Indonesia. Pertama pun ya. Ya, pertama nggak ada duanya di Indonesia. Yang ketemu dengan beberapa orang di negara lain dan sebagainya, Turki pun nggak ada, Malaysia pun nggak ada, ya. Jadi kita cukup berbangga ya, kita punya pemerintah kita yang kemudian ada CWLS. Oke, ada beberapa saran ya atau bahan diskusi kita. Yang pertama ini adalah saya belajar banyak dari wakaf profesinya Gontor, ya, yang memang ketika santri-santrinya udah kelihatan mana yang bagus dan sebagainya itu untuk direkrut, maka ditawari mau berwakaf profesi nggak, berwakaf nggak. Kalau oke, itu orang tuanya dipanggil untuk berikrar, saya wakafkan anak saya dan sebagainya. Jadi mengabdi selamanya di Gontor. Saya sempat berpikir gini, karena sangat fleksibel wakaf itu, maka bisa diatur bahwa saya mewakafkan profesi saya setiap Jumat 1 minggu atau 1 kali 1 bulan. Maksudnya apa berwakaf profesi ini? Bisa 2 hal. Tadi yang waktu di panggung saya mendengarkan dokternya tidak dibayar, sosial pure 1 hari khusus, itu satu alternatif satu. Alternatif kedua adalah dia berwakaf profesi di tempat lain yang high class. Dia menerima, ya dia niatkan untuk wakaf profesi. Dia menerima HR untuk dia, tapi langsung diberikan kepada untuk sosial, untuk sini misalnya. Dia praktek di tempat lain yang high class, rumah sakit swasta dan sebagainya. Saya wakafkan, pokoknya setiap Jumat saya di rumah sakit itu akan saya wakafkan profesi saya. Jadi berapapun yang dia terima pada hari itu udah langsung bisa dipakai. Nah, kalau kita bisa punya semua dokter yang 9 tadi itu bisa berwakaf di tempat lain ya, kemudian uangnya adalah untuk sini, itu baksos-baksos akan selalu ada. Dan ini akan sangat luar biasa. Nah, kan paling tidak kita pernah berwakaf lah kira-kira begitu. Dokternya ataupun kitanya itu kita juga berkontribusi sebagai bagian dari ini, kita juga berwakaf walaupun itu adalah profesi kita. Nah, itu nanti mohon nanti sekiranya bisa tidak atau bagaimana ya. Terus yang kedua itu begini, saya pernah nganter istri saya ke India. Waktu itu sedang ada urusan dengan rumah sakit ya, ada training lah istri saya itu. Terus saya ikut di rumah sakitnya. Saya perhatikan apa yang dilakukan oleh dokternya terhadap pasiennya gitu. Ketika kemudian nunggu antrian masuk ruangan, si pasien ini diletakkan jadi nggak ada waktu untuk dia diam nunggu lama, itu nggak ada. Jadi dia ditempatkan di suatu ruangan gitu, terus diedukasi.
ibu ini kumpul di sana dulu, lihat video itu. Video ditayangkan. Nah yang ditayangkan itu berupa novel, kan India suka novel, maksudnya berupa film gitu loh. Film yang tentang waktu itu tentang diabetes, ya diabetes, oh saya ini diabetes, tapi diabetes bisa sembuh dan sebagainya gitu, sehingga memotivasi. Ya film-filmnya adalah film yang memotivasi. Nah setelah nonton film ini, baru kemudian ada nurse-nya atau ada apa ngobrol dengan pasiennya itu. Gimana gini, ayo semangat dan sebagainya, gitu tuh. Jadi menumbuhkan semangat gitu. Baru kemudian terus ketemu sama dokternya, baru kemudian diterima. Saya sempat berpikir tadi waktu dikatakan berarti ada idol kamar kosong, kan mestinya bisa dong dibuat edukasi, ya gimana caranya lah, mungkin ada 3 orang di dalam dan edukasinya bisa 2, edukasi tentang mata, edukasi tentang wakaf. Kalaupun dia, karena memang ini adalah menengah ke bawah ya, kalaupun dia belum mampu untuk berwakaf, paling tidak punya ilmunya untuk disebarkan kepada saudaranya. Nah itu yang sekiranya menurut saya, kita kan dalam Islam itu kan tidak boleh untuk aset nganggur gitu loh maksudnya, ya. Jadi aset itu kan kalau dalam Islam itu kan seperti darah itu kan harus mengalir. Uang itu nggak boleh nganggur, uang ditaruh di lemari itu nggak boleh. Rasulullah itu dulu saudara yang ada sahabat yang kemudian minta tanah dari Rasulullah, tujuannya adalah supaya untuk bekerja dapat uang, ya. Sudah dikasih sama Rasulullah, ternyata nggak diapa-apakan setelah sekian waktu, diambil lagi sama Rasulullah. Makna dari situ apa? Aset itu nggak bisa nganggur. Nah, kalau ada aset tadi okupansi rate-nya cukup tinggi, tapi ada 2 ruangan itu, mari kita pikir apa yang sekiranya bisa, kalaupun tidak langsung terkait dengan langsung pelayanan kesehatannya, sifatnya edukasi saja. Edukasi wakaf. Wah kalau wakaf kita nggak ada orangnya Pak, kita kan ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu mahasiswa yang ekonomi syariah gitu ya, suruh belajar atau manajemen zakat dan wakaf, mereka suruh buat modul untuk sosialisasi wakaf. Jadi yang kesini itu bukan bapak ibu yang akan menjelaskan mereka, bukan mahasiswa yang jelaskan, karena ini nanti akan dikonvert dengan mata kuliah di sana. Jadi dia pasti serius, dia nggak sekedar KKN gitu yang pokoknya selesai, enggak, dia harus serius, kemudian ada kinerjanya. Ada kinerja sampai ini berhasil ngerti atau enggak dan sebagainya itu, sehingga akan pertama terutilisasi kamarnya, terus kemudian kita ada kerjasama dengan kampus. Nah itu akan sangat luar biasa ya. Terus kemudian kaitannya dengan yang wakaf profesi tadi, kalaupun di tempat lain itu sudah ada, itu sudah bagus. Tapi kalau ini jam operasinya sampai jam berapa ya? Sampai jam 7 malam. Kalau malam gitu digunakan untuk yang tidak BPJS gitu bisa. Yang artinya orang yang kaya, yang pakai insurans dari swasta gitu ya, yang bayar ataupun kantong pribadi, utilisasinya itu akan lebih bagus lagi ketika di atas jam 7 itu. Jadi yang pagi memang untuk ini, tapi yang malam itu adalah memang untuk kita cari uang, bukan untuk ini, tapi untuk bakso, untuk nambah fasilitas dan sebagainya itu. Tentu ya secara internal harus ini dulu ya, ada sumber dayanya atau tidak dan sebagainya itu.